Selamat datang di YouTube channel Lukman Bercerita. Setelah di episode sebelumnya gue ngebahas tentang para penjaga gawang Inter Milan, dan di episode kali ini gue mencoba ngebahas para back Inter yang bakal mengarungi Liga Serie A maupun Liga Champions di musim 2023 dan 2024 ini. Seperti musim-musim sebelumnya dan di musim ini, Inter tetap menggunakan 3 back. Dan di musim ini Inter memiliki 6 bek tangguh, dari yang pemain muda maupun yang kaya akan pengalaman. Siapa saja? Ayo kita bahas. Yang pertama, untuk center back kita memiliki 2 center back yang kaya pengalaman dan sudah berumur. Yang pertama ada Francesco Acerbi. Di sini gue berekspektasi sangat tinggi dengan Acerbi. Kenapa? Melihat performa dia di musim sebelumnya, dengan kegigihan dia, dengan visi bermain dia dalam mengawal pertahanan Inter di musim sebelumnya, gue acungin 2 jempol buat Acerbi. Tapi yang jadi pertanyaan gue, apakah bisa Acerbi seperti sebelumnya? Karena kita tahu di musim sebelumnya Acerbi hanya pemain pinjaman. Dan seperti banyak-banyak pemain pinjaman, pasti dia bakal menunjukkan kalau dia pantas untuk bermain Inter dan pantas untuk dibeli oleh Inter. Dan Acerbi membuktikan di musim kemarin. Tapi setelah musim ini, setelah dipermanenkan oleh Inter Milan, apakah dia bisa seperti musim lalu? Nah, di situ Acerbi yang bisa menjawab. Nah, selain Acerbi, kita memiliki backup sekelas Stefan de Vrij. Stefan de Vrij ini juga bukan kacang-kacangan. Ya, Stefan de Vrij ini adalah salah satu palang tangguh Inter dalam Scudetto ke-19. Walaupun dalam musim kemarin gue lihat de Vrij ya tidak dalam performanya, dan gue harap setelah beberapa pertandingan Serie A yang telah dilalui de Vrij sebagai pemain inti, gue berharap de Vrij bisa menunjukkan konsistensi, determinasi seperti yang dia lakukan dalam 2-3 pertandingan pertama Serie A ini. Sangat-sangat baik, sangat-sangat rapi, visi bermain dia mulai kelihatan. Semoga dia bisa konsisten seperti de Vrij waktu Inter Scudetto ke-19. Dengan 2 back tangguh ini, center back yang tangguh ini, gue rasa aman untuk posisi center back. Mereka bisa membackup satu sama lain dan bisa memberikan persaingan yang positif untuk kedua. Kita beralih ke kanan, kita memiliki Matteo Darmian dan Benjamin Pavard. Yang pertama gue mau ngebahas Matteo Darmian. Matteo Darmian ini orangnya yang menurut gue nggak neko-neko, tidak banyak drama. Dia tahu siapa dia menurut gue. Skillnya juga biasa-biasa aja, tapi dengan skill yang biasa-biasa aja dia menunjukkan tekad dia, kegigihan dia, mentalitas dia, ya, determinasi dia sangat bagus, sangat cocok untuk mengawal pertahanan Inter. Nah, ini yang gue suka dari Darmian. Ya, determinasi dia, positioning dia sangat-sangat baik. Ya. Dan yang menjadi persaingan oleh Darmian, Benjamin Pavard. Dan gue berharap untuk saat ini mungkin Darmian yang menjadi pemain inti, tapi gue berharap di kemudian hari Benjamin Pavard dapat menggantikan posisi Matteo Darmian. Gue sudah suka Benjamin Pavard dari waktu dia di Piala Dunia. Di situ gue melihat seorang pemain muda yang benar-benar tangguh, skill olah bolanya juga bagus, determinasinya juga bagus.
Nah, ekspektasi gue tinggi nih kepada Benjamin Pavard. Nah, yang menjadi pertanyaan gue, apakah Benjamin Pavard bisa menggantikan atau melengsarkan Matteo Darmian dari posisi inti sekarang? Hanya masalah waktu kalau menurut gue. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua, apakah Benjamin Pavard bisa beradaptasi dengan skema 3 back Inter? Karena yang kita tahu Benjamin Pavard lebih sering menggunakan dalam pertahanan 4 back. Nah, gue berharap Benjamin Pavard ini bisa beradaptasi dengan cepat dalam skema 3 back Inter. Dan untuk posisi back kiri, kita punya 2 pemain muda, yang satu ya sudah sangat berpengalaman dan satu pemain muda yang sangat tangguh dalam diri Bastoni dan Jan Bisek. Untuk Bastoni, gue sangat-sangat suka dengan karakteristiknya dia, mentalitasnya dia, visi bermain dia, passing dia, umpan dia, ya. Gue sangat-sangat apresiasi banget kepada Bastoni ini. Dengan usia dia yang masih sangat muda, menurut pendapat gue, dia ini salah satu back terbaik di Eropa saat ini. Dan dia udah menjadi pemain kesayangan gue di Inter saat ini. Nah, dengan karakteristik dan mentalitas dia seperti ini, menurut gue, dia nih yang lebih cocok menjadi kapten Inter. Bukan berarti gue tidak setuju dengan Lautaro Martinez atau Barella yang menjadi kapten dan vice kapten kita. Tapi gue pengen lihat nih Bastoni yang menjadi kapten Inter di kemudian hari, di masa depan. Dan gue berharap di sini Bastoni bisa lama di Inter, bahkan bisa menjadi legenda di Inter. Dan untuk membackup Bastoni, kita punya back tinggi tangguh yang masih sangat muda dalam diri Jan-Aurel Bisek. Seperti yang kita tahu, Jan Bisek adalah pemain muda Jerman yang kita dapat dari klub Liga Denmark. Seperti kebanyakan para pemain muda, Jan Bisek masih juga harus beradaptasi, masih banyak belajar dengan para back-back senior di Inter Milan. Tapi kalau dia bisa memotivasi diri dia, bisa menjaga performa dia, gue yakin banget ya, bisa menjadi salah satu bintang di Inter Milan di kemudian hari. Kenapa gue bilang kayak begitu? Karena gue bisa melihat di sini Jan Bisek karakternya untuk man to man sangat bagus. Dan bagaimana cara dia beradaptasi dengan strategi 3 back Inter, dan bagaimana dia beradaptasi untuk meyakinkan dia bahwa dia harus belajar dulu baru bisa menjadi pemain inti. Itu menurut gue. Dan secara keseluruhan, gue lihat dari para back yang dipunyai Inter untuk musim ini, gue sangat yakin di Serie A kita tidak bakal banyak mengalami masalah, karena kita memiliki komposisi yang sangat baik untuk mengarungi di Serie A untuk para back. Tapi yang menjadi pertanyaan gue, bisakah para back ini melanjutkan performa yang sudah bagus ini di Liga Champions? Semoga ekspektasi gue bisa, dan mereka bisa melampaui ekspektasi itu. Itu beberapa catatan gue yang bisa gue bahas tentang para back Inter di musim 2023 dan 2024 ini. Terima kasih sudah nonton dan support YouTube channel Lufman Bercerita. Kita bertemu lagi di YouTube channel Lufman Bercerita episode berikutnya. Salam Lufman Bercerita.